Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, kita belajar terkait menyelesaikan persamaan kuadrat dengan rumus ABC. Nah, ini biasanya digunakan untuk mencari suatu akar-akar pada persamaan kuadrat. Maksudnya akar-akar di sini yaitu variabelnya atau x-nya itu berapa. Kalian masih ingat untuk bentuk umum persamaan kuadrat yaitu apa? Nih, bentuk umumnya yaitu ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0 ya, dimana a-nya tidak boleh 0. Nah, kalau a-nya 0 kan nanti tidak bisa menjadi suatu persamaan kuadrat itu ya. Sekarang rumus ABC itu apa sih? Rumus ABC yaitu di sini untuk menentukan nilai x ini kan nanti ada nilai x-nya ada 2 ya. Nah, karena ada 2 di sini x atau rumus ABC di sini saya tulis rumus ABC. Nah, rumus ABC ini nanti yang menentukan nilai x-nya ini harus berapa. Rumus ABC yaitu x 1, 2, artinya x1 dan x2 nanti sama dengan min b plus minus akar b kuadrat min 4ac dibagi 2a. Nah, b-nya yang mana itu? Ini b. A-nya mana? Ini. C-nya itu. A-nya itu ya. Nah, di sini ada syarat bahwa syarat yang ada di dalam akar ini yaitu b kuadrat min 4ac harus tidak boleh harus positif, atau bisa ditulis gini, syarat berarti dalam akar harus lebih dari atau sama dengan 0, artinya tidak boleh negatif, atau saya tulis ini ya, atau tidak boleh negatif, tidak boleh negatif itu ya. Nah, kurang fokus ya, maaf. Setelah itu, nah untuk menentukan akar-akar, nah ini kan akar-akarnya nanti maksudnya penyelesaiannya atau nilai x-nya. Langsung aja saya kasih ke contoh. Di sini misalkan ada soal tentukan akar-akar dari persamaan misal apa ya, 2x kuadrat min 7x plus 5 gini wes ya. Tentukan. Nah, berarti di sini ada tanda serunya. Tentukan akar-akar dari persamaan 2x kuadrat min 7x plus 5. Kurang fokus ya. Nah, jawab saya tulis lagi yaitu 2x kuadrat min 7x plus 5 sama dengan 0. Nah, di sini saya tanya A-nya berapa? Ini kan A. Ya, ini A. Maka A-nya 2. A sama dengan 2. B-nya kan plus BX. Maka B-nya apa? B-nya sama dengan negatif 7. C-nya sama dengan C. C-nya yaitu 5. Nah, sekarang sebenarnya ini bisa pakai yang kemarin tuh ya, trik pemfaktoran bisa. Nah, ini rumus ABC bisa digunakan semuanya juga, bisa digunakan ini. Nah, bersama ini juga bisa pakai trik pemfaktoran yang kemarin. Karena sekarang saya menjelaskan rumus ABC, maka kita pakai yang rumus ABC ini ya. Saya tulis di sini x1,2, untuk x1 dan 2 berapa, x1 berapa, x2 berapa, nanti gitu maksudnya. Saya tulis dulu min b plus minus akar b kuadrat min 4ac ya, dibagi 2a.
Sini di bawah sini. X 1,2. Min B. B-nya aja min 7. Maka min 7. Jangan lupa ya dikurung. Apabila nilainya negatif. Plus minus akar B kuadrat. B-nya aja min 7. Min 7 kuadrat. Nah, nulisnya gini. Ini kan B kuadrat. B-nya negatif 7. Dikurangi 4. Dikali A-nya 2. Dikali C-nya 5. Nah, wis. Per 2 kali 2. Ya, maka X12 min kali min yaitu plus minus akar min 7 kuadrat yaitu apa? 49. Dikurangi 4 kali 2 8. 8 kali 5 40. Nah, gitu. Dibagi 2 kali 2 yaitu 4. Nah, sekarang X12 7 plus minus, tulis saja 7 plus minus akar 49 kurangi 40 berapa? Yaitu 9 per 4. Sekarang karena ini kan plus minus, kita cari X1 sama dengan, misal ambil yang plus dulu, 7 plus, ini pilih salah satu ya, karena ini saya ambil plus, berarti yang nantinya yang X2 yaitu min. Akar 9. Ya. Sekarang B per 4. Di sini atau X2-nya berapa? 7, karena plus sudah berarti tinggal min. Min akar 9 per 4. Nah, sebenarnya ini kalian bisa sederhanakan langsung. Menjadi 7 plus minus akar 9. Akar 9 kan 3. Bisa ditulis 7 plus 3 per 4. Di sini 7 min 3 per 4. Saya terlanjur nulis seperti ini, nggak apa-apa sih ya. Maka X1 sama dengan 7 ditambah akar 9 yaitu 3 dibagi 4. X1 sama dengan 7 ditambah 3 berapa? Yaitu 10 bagi 4. 10 dibagi 4 yaitu 5 per 4, sama-sama bagi 2 yaitu X1 nya sama dengan 5 per 2 ya, 5 per 2. Sekarang yang X2 sama dengan 7 kurangi 3 akar 9 yaitu 3 dibagi 4. X2 sama dengan 7 kurangi 3 yaitu 4 per 4 per 4 yaitu 1. Maka akar-akar dari persamaan yaitu ini 5 per 2 dan 1. Bisa ditulis menjadi, atau himpunan penyelesaiannya yaitu, ini sama itu besar mana? Besar ini ya, ke 1,5 per 2. 5 per 2 yaitu 2,5. Terus begini saja nggak apa-apa. Maka akar-akarnya yang ini ya. Oke. Nah, ini kan untuk nilainya ABC-nya lengkap. ABC-nya lengkap. Ya. Sekarang misal untuk B-nya di sini. B-nya di sini 0. B-nya 0. Nah, di sini aja. Misal ini. Misalkan AX kuadrat. Oh, kok miring? Nah, gitu. AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Misal nih, misal B sama dengan 0. Kalau B sama dengan 0, maka bentuknya AX kuadrat plus C ya. Soalnya kenapa? B sama dengan 0. 0 kali X ya 0. Plus C sama dengan 0. Ya. Nah, kalau udah seperti ini, coba saya punya soal, misal tentukan akar-akar dari persamaan misal X kuadrat min 7 sama dengan 0, misalkan gitu ya. Ini bisa kita pakai
banyak cara. Misal di sini saya gunakan rumus ABC. Jawab. Nah, X kuadrat min 7 sama dengan 0. A-nya berapa? A-nya 1, B-nya sama dengan 0, C-nya sama dengan negatif 7. Ya, itu ya. Sekarang, rumus ABC tadi apa? Yaitu X1,2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Maka X12 sama dengan min B. B-nya 0. Oh ya wes, berarti min kali 0. Min 1 kan artinya min 1 kali B. Maka min 1 kali 0 yaitu 0 ditambah plus minus maksudnya akar dari B kuadrat. 0 pangkat 0 ya 0. 0 pangkat 0. 0 kuadrat yaitu 0 ya. Dikurangi 4 kali 1 kali C-nya min 7. Akarnya kurang panjang. Dibagi dengan 2A. A-nya 1. Maka X12-nya sama dengan 0 ya. Berarti kalau 0 habis ya. Langsung aja plus minus. Nih, akar apa? Min 4 kali 1 yaitu negatif 4. Negatif 4 dikali negatif 7 yaitu berapa? 28. Berarti akar 28. Kepanjangan ini ya, nggak fokus. Dibagi dengan 2. Yes. Nah, berarti maka X1-nya sebenarnya ini nggak usah diubah, nggak apa-apa. Maka X1 sama dengan akar 28 per 2 atau X2-nya apa? Min akar 28 per 2. 28 kan ini bisa diubah kan ya? Ini tadi 28 didapat dari min 4 kali min 7 atau 28 bisa kalian tulis menjadi akar 4 kali 7 per 2 ya. Kalian ingat bahwa 4 itu ini kan akar 4 dikali 7 artinya apa? Akar 4 dikali akar 7 kan ya, sifat eksponen sifat akar dibagi 2. Akar 4 berapa? Oh, akar 4 yaitu 2. Maka X1 sama dengan 2 dikali akar 7 dibagi 2. Nah, 2 bagi 2 habis. Oke, maka X1-nya sama dengan akar 7. Nah, di sini sama. Maka X2 sama dengan, sama aja ya, saya tulis langsung, min dikali akar 7 per 2. Akar 4 yaitu berapa? Akar 4 X2 sama dengan min akar 4 2 dikali akar 7 dibagi 2. 2 bagi 2 habis yaitu 1. Maka X2 sama dengan min akar 7. Nah, gini. Maka himpunan penyelesaiannya atau akar-akarnya di sini. Jadi akar-akar dari persamaan di atas atau tersebut persamaan di atas atau kalian tulis persamaannya ini yaitu akar 7 min akar 7, akar 7 ini ya berarti ya. Kalau misalkan ini nanti disuruh mencari pemfaktorannya bisa aja, berarti ini artinya apa? Ini ya, kalau disuruh mencari pemfaktorannya ya udah berarti X kuadrat min 7 sama dengan 0, maka apa? X min akar 7 X plus akar 7 ya. X kali X kuadrat. X dikali akar 7 maka plus akar 7X. Min akar 7X menjadi min akar 7X ya. Berarti habis kan ya tadi, min akar 7X ditambah akar 7X habis, makanya B-nya 0. Terus min akar 7 dikali akar 7 yaitu 7 gitu. Gini nanti pemfaktorannya. Karena di sini yang ditanyakan apa akar-akarnya,
nih akar-akarnya, maka langsung aja nih X nya min 7 dan X nya akar 7, sebenarnya sama aja ini kan kalau ditulis X nya sama dengan akar 7 ya kan, pindah ruas. Kalau nggak bisa bayangkan berarti gini, X min 7 sama dengan 0 atau X plus akar 7 sama dengan 0. Nah ini min 7 pindah ruas menjadi X sama dengan akar 7. Kalau di sini X sama dengan plus 7 menjadi, nah sama kan ya, nah persis. Jadi kalau ada soal misalkan X kuadrat min 7 disuruh mencari pemfaktorannya, jangan bingung, bisa pakai rumus ABC atau bisa gini. Nah ini bisa juga, misal X kuadrat min 7 disuruh mencari pemfaktorannya, nah pemfaktorannya gimana? Ya udah X kuadrat min 7 toh, ya udah X sama dengan min 7 pindah ruas menjadi 7, ini kuadrat, maaf, maka X nya apa? X nya sama dengan, karena ini pindah ruas kan kuadrat menjadi akar, berarti di sini artinya plus minus akar 7. Soalnya kenapa? Kalau X nya itu sama dengan min akar 7 atau X sama dengan akar 7. Nah kalau X nya min akar 7 disubstitusikan ke sini ya, misal X sama dengan min akar 7 disubstitusikan ke sini, saya tulis X kuadrat min 7 sama dengan 0. Apakah sama dengan 0 nanti? Nah X kuadrat yaitu min akar 7, min akar 7 dikuadratkan min 7, min akar 7 dikuadratkan yaitu hasilnya 7. Makanya kenapa 7 itu hasil X kuadrat sama dengan 7, X nya yaitu plus minus akar 7. Nah ini kan min kali min artinya plus, berarti min akar 7 dikuadratkan yaitu minnya habis, akarnya hilang juga, tinggal 7. Nah berarti 7 kurangi 7 sama dengan 0, benar kan ya? Benar. Ini juga halnya sama. Nah makanya pemfaktorannya apa? Di sini kan X min 7 atau X sama dengan 7. Oh berarti bisa saya tulis pemfaktorannya yaitu dari X kuadrat min 7 sama dengan 0 bisa ditulis X min akar 7 kali X plus akar 7 sama dengan 0. Nah kalau dicari pembuat nolnya pasti sama seperti itu X min akar 7 sama dengan 0, X nya sama dengan akar 7, atau X plus akar 7 sama dengan 0, X nya berapa? Yaitu min akar 7, sama toh? Nah kalau mau mencari pembuat nolnya langsung gini aja, nggak apa-apa, nggak perlu difaktorkan. Oke gitu ya. Semoga ilmu yang didapat bermanfaat. Jangan lupa dukung channel saya supaya bisa berkembang ya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.